Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Ekalia dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang OLAP, Online Analytical Processing. Pengertian OLAP, OLAP adalah singkatan dari Online Analytical Processing. Adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang secara interaktif. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis multidimensional yang mendalam terhadap data yang tersimpan dalam basis data. Di sini ada beberapa tipe OLAP, yaitu yang pertama ROLAP, Relational OLAP, yaitu menggunakan basis data relasional konvensional untuk menyimpan dan mengelola data OLAP. Data diproses secara langsung dari basis relasional. Untuk MOLAP, yaitu multidimensional OLAP, menggunakan struktur penyimpanan khusus yang dioptimalkan untuk analisis multidimensional. Data disimpan dalam bentuk kubus multidimensional. Dan untuk yang HOLAP itu hybrid OLAP, menggabungkan elemen ROLAP dan MOLAP. Data ringkasan disimpan dalam kubus multidimensional, sementara detailnya disimpan dalam basis data relasional. Di sini ada beberapa komponen-komponen OLAP. Yang pertama ada data warehouse, metadata, OLAP servers, clean tools, data cubes, dan proses ETL. Komponen-komponen OLAP yang pertama adalah data warehouse, merupakan basis dari sistem OLAP, tepat di mana data dari berbagai sumber disimpan dan diintegrasikan ke dalam satu lokasi untuk analisis lebih lanjut. Dan yang kedua adalah OLAP server, yaitu bertanggung jawab atas pemrosesan data dan menyediakan antarmuka untuk pengguna melakukan analisis. Dan yang ketiga ada metadata. Metadata adalah informasi yang mendefinisikan struktur dan konten dari data yang disimpan dalam data warehouse. Ini mencakup informasi mengenai dimensi, hierarki, tipe data, dan hubungan antar elemen data. Komponen-komponen OLAP yang selanjutnya yaitu clean tools, yaitu antar pengguna untuk memungkinkan interaksi dengan data dan menjalankan analisis. Ini bisa merupakan aplikasi desktop, web-based, atau mobil yang memungkinkan pengguna membuat query, melihat laporan, dan memvisualisasikan data. Dan untuk data cubes, struktur data multidimensional yang disusun khusus untuk memfasilitasi analisis OLAP. Mereka menyimpan data dalam bentuk yang dapat diakses dan dalam beberapa dimensi, misalnya waktu, produk, wilayah, dan memungkinkan pengguna melakukan analisis multidimensional. Dan untuk yang keenam, proses ETL, proses untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan, mentransformasi, dan memuat ke dalam data warehouse. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis OLAP. Manfaat OLAP dalam data warehouse itu yang pertama ada kemampuan analisis multidimensional, yang kedua ada kinerja tinggi dan akses cepat terhadap data, yang ketiga fleksibel dalam menjelajahi data dan melakukan perbandingan. Dan untuk selanjutnya keuntungan menggunakan OLAP. Ulangin. Dan untuk selanjutnya, keuntungan menggunakan OLAP. Yang pertama, analisis multidimensional. Pandangan yang kaya memungkinkan pengguna untuk mendapatkan data dari berbagai dimensi seperti waktu, produk, wilayah, dan lainnya. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Dan yang kedua adalah kinerja tinggi. Akses cepat. OLAP dirancang untuk memberikan akses yang cepat dan responsif terhadap data, di mana bahkan pada database besar, dataset besar ini memfasilitasi analisis yang kompleks dengan waktu tanggap yang baik. Dan yang ketiga, kemampuan pengeksplorasian data yang fleksibel, drill down dan roll up. Pengguna dapat melakukan drill down untuk detail yang lebih dalam atau roll up untuk melihat ringkasan data secara hierarkis. Dan untuk switching and ditching memungkinkan pemotongan data dan penyesuaian untuk melihat data dari berbagai perspektif.
Yang keempat itu analisis yang mendalam. Kompleksitas analisis memungkinkan analisis yang kompleks seperti analisis perbandingan, pengukuran kinerja, dan segmentasi data dengan mudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengurangan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.